Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. قال الله تعالى في الكتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur, memanjatkan segala puji kepada Allah, Zat yang sudah menciptakan kita, Zat yang sudah memberi petunjuk kepada kita semuanya untuk bisa menempuh jalan-jalan kebenaran, Zat yang sudah menunjuki kita kepada Islam dan iman. Tidaklah seseorang bisa selamat fid dunya wal akhirah kecuali melalui jalan-jalan yang sudah ditunjukkan oleh Allah untuk kita semuanya. Setiap kita salat, kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang sesat, dan bukan pula jalannya orang-orang yang dimurkai. Jamaah rahimakumullah, agama Islam adalah agama ilmu. Tidaklah kita bisa mencapai kebahagiaan memahami Al-Quran ini kecuali dengan ilmu. Kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala agar diberi hidayah untuk bisa menempuh jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah, jalan yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa taala, yaitu jalannya orang-orang yang sudah diberi nikmat, diberi hidayah oleh Allah. Siapa mereka? Para anbiya, para sahabat, para tabi'in, muridnya para sahabat, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama salafus salih. Mereka semuanya orang-orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah untuk bisa menempuh siratal mustaqim. Kita mohon kepada Allah agar supaya kita tidak seperti orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat adalah orang-orang yang beragama tapi tidak pakai ilmu. Mereka mengandalkan pemahaman-pemahaman akal pikirnya, sehingga mereka berjalan bagaikan orang berjalan di malam hari tanpa menggunakan lampu atau senter. Tidak ada yang menunjukinya sehingga dia tersesat. Begitu juga kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala agar kita tidak menjadi orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang mempunyai petunjuk, mempunyai senter, akan tetapi tidak digunakan. Ini, ya, orang-orang yang sesat kata para ulama adalah Nasrani. Orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Dua golongan ini yang kaum muslimin sudah diwartakan oleh Nabi bahwa kita semuanya akan mengikuti mereka sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal. Bahkan ketika mereka masuk lubang biawak, kita ikut masuk ke lubang biawak. Makanya agama ini butuh ilmu. Kita yang lahir sebagai seorang muslim dari zaman kita ngaji, berapa umur berapa kita ngaji, sampai hari ini
Apakah kita sudah bisa memahami setiap ibadah yang kita lakukan? Ini kita monggo untuk bisa introspeksi kepada diri kita sendiri. Ketika kita melakukan sholat, misalnya dari mulai takbiratul ihram sampai salam, semestinya kaum muslimin sudah memahami apa yang dia ucapkan. Kalau belum mampu untuk memahami itu, berarti tidak ada keniatan untuk belajar. Tidak meniatkan untuk menambah ilmunya, padahal hal itu bisa direngkuh. Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Kita membaca iftitah misalnya, kita membaca Al-Fatihah atau suratan-suratan pendek, kita membaca doa ruku, doa i'tidal, doa duduk di antara dua sujud, doa tasyahud. Semestinya sebagai kaum muslimin kita sudah mampu memahami. Ini semuanya adalah kita bercakap-cakap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau masih belum memahami, amat disayangkan. Caranya bagaimana? Mulailah. Kalau memang belum memahami, pahami satu demi satu. Dari mulai iftitah, panjenengan hafalkan terjemahannya, artinya. Hafal terus. Kalau sudah hafal, baru menuju ke Al-Fatihah, memahami maknanya. Lalu doa ruku, doa sujud, doa iftitah, semuanya sampai salam. Setelah salam selesai, zikir doa ba'da salat, panjenengan fahami. Bagaimana kita bisa meresapi apa yang kita minta kalau kita tidak mengetahui maknanya? Ini penting. Sekali lagi, agama ini adalah dibangun berdasarkan ilmu. Contoh misalnya saja, yang mudah saja, ketika kita melakukan azan, ketika kita mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu adalah ajakan, makanya harus bersemangat. Kita mengajak orang untuk menuju kemenangan. Kita mengajak orang untuk sholat. Makanya ketika pertama kali dilantunkan adzan, ketika terjadi pembebasan kota Makkah oleh Bilal, Bilal naik ke atas Ka'bah dengan suara yang lantang, ya, sampai membuat orang merinding, menghayati apa yang dia ucapkan, karena memang dia orang Arab, memahami. Kita yang bukan orang Arab, kita harus berusaha untuk menghayati. Ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan seterusnya, harus kita hayati, harus kita masukkan ke dalam hati kita. Untuk bisa masukkannya ke dalam hati kita, kita harus paham maksudnya. Agar bisa paham maksudnya, kita harus mempelajarinya. Amat. Ya, kita diberi waktu yang sangat banyak. Kenapa kami sampaikan ini? Karena sebuah penelitian ataupun kenyataan pada hari ini, orang-orang yang tadinya non-muslim, begitu mereka mendapatkan ilmu kebenaran tentang agama ini, mereka bersegera masuk Islam. Dan mereka tidak akan, ketika sudah ilmunya sudah datang, keimanan masuk ke dalam hatinya melalui pemahaman yang benar, dia akan sangat bangga dengan keimanannya. Sebuah contoh seperti ini. Di daerah-daerah Amerika, daerah Eropa, mereka kaum wanitanya sangat bangga memakai jilbab, itu sangat bangga, luar biasa mereka, perasaannya luar biasa. Kenapa? Di tengah-tengah masyarakat yang suka sekali mengumbar auratnya, mereka berani menampilkan citra kaum muslimah yang begitu hebat, karena mereka tahu
Karena mereka sudah memahami bahwa itu adalah perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang pasti akan membawa kebaikan. Anehnya ketika mereka ke Indonesia yang katanya dari kecil sudah diajarkan Islam, mereka bangga untuk apa? Untuk tidak memakai jilbab. Gimana betul? Mereka berlomba-lomba mengikuti orang-orang kafir, padahal banyak orang kafir sendiri yang sudah mengikuti kita. Kita kebalikannya. Itu contoh. Orang-orang terpelajar, mereka mendalami Al-Quran, masuk ke agama Islam ketika dia menemukan kebenaran dalam agama Islam. Mereka mengakui ketauhidan Allah, kekuasaan Allah, bagaimana sempurnanya ajaran agama Allah melalui ilmu yang mereka pelajari. Akan tetapi ketika berada di negara-negara yang seperti di Indonesia yang sangat banyak beragamnya, mereka terheran-heran bagaimana ada orang Islam mereka meyakini bahwasanya ada orang yang misalnya bisa memadamkan api neraka katanya. Ini pemahaman-pemahaman yang sangat-sangat tidak berlandaskan ilmu. Berapa banyak orang-orang Indonesia, contoh kemarin ada yang menyatakan bahwasanya segala macam bencana itu atas seizin wali kutub katanya. Ya, Allah butuh izin wali untuk untuk terjadinya banjir misalnya kemarin di Sumatera. Ya, kalau memang walinya jago, coba ditahan. Berarti kalau begitu walinya yang mereka imani mempunyai kekuatan besar telah berlaku zalim membiarkan daerah-daerah tersebut terkena banjir. Agama Islam dibangun berdasarkan kewarasan otak. Makanya salah satu syarat ketika segala macam ibadah, waras, pemikiran yang jernih, pemikiran yang bersih. Agama-agama Nasrani, agama-agama zaman dahulu, jangan tahu ibadah mereka dicampuri dengan nyanyi-nyanyi, dicampuri dengan alat musik, dibarengi dengan joget-joget. Itu agama Nasrani dan Yahud. Akan tetapi pada hari ini agama Islam melu ini. Ini sesuatu yang memprihatinkan kita yang dari kecil dididik Islam. Akan tapi karena sudah merasa sing penting wis salat, sehingga tidak perlu lagi mengkaji ilmu, sehingga tidak punya pemahaman yang benar terkait Allah, terkait Rasulullah, terkait Al-Quran, terkait hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang membuat kita terpuruk. Ada orang baru belajar sedikit terkait agama, sudah berani ngebom sana ngebom sini. Makanya dari orang-orang yang sedikit ini membuat citra kaum muslimin menjadi buruk. Ya, bukan menambah sinar agama Islam. Akan tapi ini justru meredupkan agama Islam. Agama Islam itu tuntunan hidup, jalan kehidupan. Bagaimana kita menjalani kehidupan, itulah Islam. Ketika kita keluar dari tuntunan tersebut, maka kita menjadi, kemungkinan ada dua, bisa menjadi sesat, bisa menjadi dhalin. Ya, menjadi orang yang dimurkai, al-maghdub dan ad-dhalin. Itu. Maka kaum muslimin senantiasa berusaha, kita sebagai kaum muslimin berusaha tingkatkan ilmu kita. Kita tidak boleh
mengikuti segala sesuatu yang kita tidak punya ilmunya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Tidak boleh kita mengikuti segala sesuatu yang kita tidak punya ilmunya. Itu. Makanya penting untuk kita semuanya. Kita tidak mungkin cukup ya hanya mengkaji sepekan 2 kali. Kita tambahi dengan belajar. Terutama yang muda-muda, belajar. Ilmu Allah tidak akan pernah habis walaupun banyak dengan mengkajinya setiap hari. Orang bakal khatam. Jemaah rahimakumullah, sebagai mukhatimah. Sekali lagi, agama kita adalah agama berdasarkan ilmu. Kita beribadah itu semuanya harus pakai ilmu. Tidak boleh kita beribadah tanpa ilmu. Semua yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah banyak sekali mengandung hikmah yang kadang kita baru mengetahui hari ini. Ya, setelah para orang-orang kafir, ya orang-orang yang non-muslim, ya, mereka justru menemukan hikmah dari perintah syariat agama Allah. Misalnya perintah untuk berwudu, membersihkan anggota tubuh kita sebelum kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seluruh anggota wudu itu adalah pusat-pusat saraf, kata para ahli di bidang persarafan, ya. Seluruh yang dibasuh di dalam kita wudu adalah pusat-pusat saraf kita. Saraf itu segala sesuatu yang menggerakkan tubuh kita. Dan pusat-pusatnya ada di bagian-bagian yang biasa kita basuh. Dan ketika disiram oleh air dingin, itu akan membuat saraf tersebut refresh. Refresh itu artinya segar kembali. Itu menurut penelitian ilmu pengetahuan yang ada sekarang ini. Dan ini kita sama sekali tidak tahu. Ya. Ini hikmah diantara sangat banyak sekali hikmah yang bisa kita petik. Ya. Bagaimana agama ini mendorong kita untuk senantiasa berpikir, menggunakan akal yang sehat, yang waras. Bukan angan-angan kosong. Ini agama. Tidak pernah agama mengajarkan kau ngerepangin duit, ya, bla 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 bla. Pengen punya uang harus usaha. Agama Islam bukan dengan ngutangi wong, ngenteni bungane misalnya. Kepengennya enaknya saja. Usaha. Ini contoh. Agama Islam tidak pernah mengajarkan yang aneh-aneh. Semuanya bisa diterjemahkan oleh logika kita. Kalaupun ada yang tidak bisa kita terima secara akal, itu mungkin karena akal kita memang tidak bisa menjangkaunya. Nah, bagaimana misalnya ada seorang yang menyatakan dia bisa memadamkan api neraka, veruh beurung, gimana betul? Nah, itu tujuannya apa mereka? Dunia, fulus, duit. Akhir-akhirnya apa? Ketika mengadakan pengajian seperti ini, jamaahnya ditodong, ya, ditoleh-toleh. Siapa yang mau nyumbang? Siapa yang mau nyumbang? Ini. Akhirnya uangnya kemana? Uangnya dimakan sendiri. Ya, banyak diantara orang-orang yang menjual agama untuk urusan-urusan dunia, untuk kepentingan dunia. Ya, jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tentang Sirah Nabawiyah. Ya, bagaimana kita mencontoh manusia terbaik, generasi terbaik yang sudah diberikan oleh Allah untuk kita ikuti.
bukan untuk dihafalkan, bukan untuk kita ambil dari kehidupan mereka bagaimana mereka menjalani kehidupan ini, sehingga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kajian yang telah lalu kita sampai kepada jalannya peperangan Mu'tah. Ya, Mu'tah itu daerah sekitar, kalau sekarang daerah sekitar Libanon. Libanon itu berbatasan dengan Israel, Yerusalem, ya. Gaza yang panjenengan mungkin pernah dengar, yang sekarang lagi dihabiskan oleh orang-orang Israel. Ya, setiap hari terjadi pengeboman. Yang terbunuh kebanyakan adalah anak-anak dan kaum wanita. Padahal dalam Islam tidak boleh. Rasulullah ketika memerintahkan para sahabatnya berperang, aturannya jelas, tidak boleh bunuh orang tua yang sudah lemah, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak dan seterusnya. Kemarin sudah kami sampaikan. Ini kalau agama Islam jelas arahnya. Boleh kita berperang ketika kita mempertahankan diri kita, boleh. Tapi tidak boleh kita menyerang orang-orang yang tidak menyerang kita. Haram hukum. Atas nama apapun juga. Orang tidak bersalah tahu-tahu dibom karena dia orang kafir, salah. Tidak boleh. Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, ya, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kenapa agama Islam berkembang di negara-negara Barat? Pemeluknya mereka benar-benar mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Mereka membantu orang lain tanpa pandang bulu. Arab agamane A, agamane B, mereka bantu. Kita yang muslim kadang-kadang anggar beda bendera bae ora gelem. Gini mboten? Iya, kadang-kadang seperti Arab nyumbang bae ndeleng. Ya, ndeleng anggar benderane beda wis bebek. Agama Islam tidak seperti itu. Dan orang-orang yang di sana mereka seperti itu, mengamalkan, benar-benar mengamalkan apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka menggali betul-betul sehingga apa? Orang-orang non-Muslim mereka tertarik dengan agama Islam kita. Ketika sudah tertarik, mereka mempelajarinya dan akan menjadi berkembang. Dan kita yakin, ya, waladzi anzala rasulahu bil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Dialah yang menurunkan agama ini, mengutus Rasulnya dengan hak untuk mengalahkan semua agama, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Ada masanya Allah akan memenangkan agama ini, walaupun ya tidak ada yang membantunya. Ketika Allah sudah menyatakan demikian, tidak ada yang bisa menahannya. Bagaimana dari suku yang antah berantah, orang Quraisy itu orang yang terpencil. Mekah itu negeri yang terpencil zaman dahulu, tidak dikenal. Ya, sama mungkin dengan kalau sekarang ini, ya. Indonesia ya tidak dikenal dahulu-dahulunya. Baru sekarang dikenal. Mekah dan Arab pada waktu itu memang seperti itu kenyataannya. Dari negeri yang tidak dikenal menjadi negeri yang dikenal luas. Ya, dikenal luas. Karena apa? Karena Allah yang menolong. Bukan karena kekuatan kaum muslimin. Akan tapi karena Allah yang membuat itu semuanya. Pada saat perang Mu'tah, kita kemarin sampaikan, Rasulullah mengutus 30.000 pasukan. Ya, begitu sampai di dekat Mu'tah, ternyata musuhnya berjumlah berapa? 200.000.
200.000. Bayangkan 30.000 musuhnya 200.000. Kalau pada saat perang Badar 300 musuh 1.000, satu musuh 3 orang. Ya, ini sudah luar biasa. Ya, sudah luar biasa. Satu musuhnya 70 orang. Secara logika manapun juga tidak akan mungkin menang. Pasti kaum muslimin ketika orang-orang berpikir pasti akan hancur. Akan tetapi yang terjadi tidaklah demikian. Ya. Dan pada awalnya kaum muslimin mereka ragu-ragu. Ya, bukan ragu-ragu. Artinya menghadapi keadaannya demikian. Musuh sudah di depan mata, jumlahnya sangat banyak. Sementara Madinah jaraknya 1 bulan perjalanan bolak-balik dari tempat tersebut. Dia, kalaupun kaum muslimin lari, pasti akan dikejar. Habis. Ini. Sehingga mereka bersepakat menguatkan tekad untuk melawan. Jamaah rahimakumullah. Pasukan Romawi, ya, pasukan Romawi, mereka dahulu pernah menanyakan kepada orang-orang Arab. Orang Romawi itu agamanya Nasrani, ya, kitabnya adalah Injil. Orang-orang Nasrani sebenarnya mengetahui bahwasanya akan datang Nabi terakhir dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan, termasuk daerahnya juga disebutkan, baik dalam Injil maupun Taurat, semuanya sudah dijelaskan. Kemarin pada kajian yang lalu kita sudah sampaikan kenapa ada Yahudi berada di Madinah. Ya, karena mereka tahu bahwa yang Nabi itu akan turun atau akan hijrah ke Madinah. Ini. Dan orang-orang Romawi pada waktu itu rajanya bernama Heraklius. Ya. Dia paham tabarnya. Dia mengetahui bahwasanya terkait ciri-ciri yang digambarkan, ya, digambarkan oleh orang-orang Arab yang datang ke sana, ditanyain oleh Heraklius. Dia paham ciri-cirinya sehingga membenarkan. Ya. Dalam sirah disebutkan, dia berkata, jika apa yang engkau, yang ke daerah Romawi itu adalah Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam, kabarkan tentang Muhammad adalah benar, maka ia akan menguasai tempat kedua kakiku ini, yaitu menguasai singgasanaku. Maksudnya seperti itu. Sungguh aku telah tahu bahwa Nabi telah muncul, akan tetapi aku tidak menduga bahwa Nabi tersebut berasal dari kalian orang-orang Arab. Karena memang, ya, Arab belum dikenal pada waktu itu. Ya, yang dikenal adalah bangsa Romawi, bangsa Persia sebagai dua kekuatan utama. Seandainya jika aku tahu aku bisa sampai kepadanya, maka aku akan bersusah payah untuk bertemu dengannya. Kalau aku berada di sisinya, maka aku akan mencuci kakinya. Ini pernyataan Raja Heraklius dari Romawi. Ini menandakan bahwasanya dalam kitab-kitab Samawi yang dahulu sudah disebutkan, ya, Allah tidak pernah salah, dalam Al-Quran tidak pernah salah. Dalam suratul Al-Baqarah juga dijelaskan, orang-orang yang diberikan kitab, mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Sangat banyak dalam surat-surat dalam kitab-kitab mereka. Jamaah rahimahullah, ya. Para ulama menjelaskan terkait dengan agama Islam. Sekali lagi, agama Islam adalah agama yang rasional. Segalanya dipikirkan menggunakan akal sehat. Sehingga ketika melihat
pasukan musuh yang sedemikian besar, mereka mempunyai pedoman yang jelas. Ya, kita tahu bahwasanya dalam peperangan agama Islam, ketika kita maju berperang itu haram hukumnya untuk mundur. Ya, kalau misalnya satu orang musuh 1000 orang, kalau itu tidak boleh mundur, itu berarti bertentangan dengan akal. Tidak mungkin kita bisa memenangkan. Itu. Agama Islam realistis. Udu agama sing nekat maksudnya. Ya, bukan agama yang nekat. Satu orang ya misalnya membawa bom untuk mengalahkan Amerika, tidak mungkin. Ini. Makanya dalam hal ini para ulama menjelaskan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabiyyu haridil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi, gerakanlah kaum mukminin untuk berperang, perintahkanlah mereka, ya, kibarkanlah semangat kaum mukminin untuk berperang. Iyyakum minkum ishruna sabiruna, ya, jika di antara kalian kaum mukminin ada ngisrun itu berapa? Ada yang tahu? Ada asyrah, ya, wakhid, salasa, wakhid, 2 berapa? Isnin, salasa, arba, dan seterusnya sampai asyrah. Asyrah berapa berarti? 10. Ini orang Islam kudunya benar mengerti semending. Kalau ada isrun itu berarti berapa? Ya, ini kan berarti 2. Kalau ada kalimat dalam bahasa Arab roeni dan seterusnya, ya, ada ya, ada nun di belakangnya, atau ada wawu, ada nun, itu biasanya mengandung pengertian 2. Rok ngataini berarti apa? 2 rakaat. Itu misalnya seperti itu. Ya, biar sedikit-sedikit memahami. Insyaallah ketika nanti syirahnya selesai kita lanjutkan untuk kajian qiraat dan tafsir Qur'annya, biar semakin kita lebih banyak memahami Al-Quran, karena memang harus dibaca, harus dipelajari ya, dari ayat pertama sampai akhir, jumlahnya sekitar 6.000 ayat. Kita baru membahas kurang dari 1/4-nya. Ya. Jika ada 20 orang dari kalian, orang-orang yang sabar, ya, yaghlibuna mi'atain. Mi'ah itu 100. Mi'atain berapa, Pak? Mi'atain berarti kalau mi'ah 100, mi'atain berapa? 200. Ya, kalau ada 20 orang bisa mengalahkan 200 orang. Berarti satu orang harus mengalahkan berapa? Matematik ini. 200 sebagai 20 berapa? 10. Untuk belajar matematik ya, untuk sekolahan, untuk di Al-Quran juga diajari. Kalau ada 20 orang bisa mengalahkan 200 orang, berarti satu orang musuhnya pira? 10. Caranya bagaimana? Ya 200 dibagi 20. Itu maksudnya. Ini awal Allah menurunkan demikian. Makanya zaman-zaman awal, kalau musuhnya tidak lebih besar dari 10, haram hukumnya melarikan diri. Kalau hanya 1 banding 10 orang, haram kita melarikan dari medan peperangan. Kita misalkan jumlahnya 100, di sana orang 1000, ya, tidak boleh mundur. Kalau mundur dosanya besar. Ya, asal apa? Di sini sabirun, sabar. Terlanjutkan. Wa iyyakum minkum mi'atun. Mi'atun berarti 100. Kalau mi'atain itu berarti 200. Kalau mi'atun berarti 100. Berapa? Kalau 100 berarti bisa mengalahkan berapa? Kalau satu orang bisa mengalahkan 10. Kalau 100 orang berarti bisa mengalahkan
alf 1000. Ini ya. Minalladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Jika kalian dari kaum mukminin ada 20 orang yang sabar, maka akan mengalahkan 200 orang. Kalau ada kalian 100, maka akan bisa mengalahkan 1000 orang. Asal sabar. Ini jaminan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala itu di awal. Kenapa demikian kata Allah, bi annahum qaumun la yafqahun? Karena mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang yang tidak faham. Kaum muslimin jelas, kaum mukminin jelas, ketika berperang mereka berharap ketemu Allah, menjalankan perintah Allah. Tidak ada istilah kalah. Kalau enggak menang ya syahid. Itu kaum muslimin, tujuannya jelas. Sementara orang-orang kafir mereka tidak tahu tujuannya apa. Ya, mereka berperang. Ada yang gagah-gagahan tok, ada yang sehingga ketika berperang berbeda sangat jauh. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, sekali lagi Allah Maha tahu ayat ini dihapus oleh Allah, diringankan melalui ayat berikutnya. Ya, Allah berfirman, al-an, sekarang khaffafallahu ankum, Allah meringankan untuk kalian. Wa alima anna fikum du'fan, Allah mengetahui bahwasanya di antara kalian ini ada orang-orang yang lemah. Ini 1:10 abot, ya. Makanya diturunkan oleh Allah standarnya, ya. Wa iyyakum minkum mi'atun, kalau ada di antara kalian ada mi'atun sabiratun, 100 orang yang sabar, yaghlibu mi'atain. Berarti 1 banding berapa ini? 1 banding berapa? Ada orang 100 bisa mengalahkan mi'atain berapa? 200. Berarti 1 orang mengalahkan berapa? 2. Kalau tadi 1 banding 10, oleh Allah diturunkan 1 banding 2. Itu maksudnya, ya. Wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biidznillah, ya. Jika ada di antara kalian ada 1000 orang, maka akan bisa mengalahkan 2000 orang kafir dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Ya, Allah bersama orang-orang yang sabar. Jamaah rahimakumullah, ya. Dalam sekali lagi agama Islam agama yang rasional. Ketika melihat musuh sedemikian besar, ya, tidak mungkin mereka bisa memenangkannya. Maka nanti di akhir daripada peperangan ini, pasukan kaum muslimin, ya, sudah dikepung oleh 200.000 pasukan, akan tapi bisa kembali ke Madinah dengan selamat. Korbannya hanya sedikit sekali, ya. Korbannya hanya sedikit sekali. Padahal kalau dipikir secara logika, 3.000 orang, musuhnya 200 orang, tidak akan tersisa 1 orang pun. Kurang lebih seperti itu. Maka terjadilah pertempuran yang dahsyat, ya. Para sahabat yang menyaksikan peperangan tersebut, kemarin sudah kami sampaikan, tidak semua sahabat ikut, ada yang ikut, ada yang tidak. Jalannya peperangan seperti perintah Rasulullah. Yang pertama memimpin adalah Zaid bin Harisah. Beliau maju menggempur 3.000 pasukan, menggempur pasukan orang Romawi dan orang-orang Arab pada waktu itu yang belum masuk Islam, yang sudah loyal kepada Romawi. 200 dari pasukan orang Arab 100.000, pasukan Romawi 100.000. Yang pertama sesuai dengan urutan yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah, Zaid bin Harisah, mantan anak angkatnya Rasulullah, memimpin dengan gagah berani, ya, maju. Ya, seorang pemimpin perang itu tidak seperti sekarang jenderal Lenang Buri,
Kalau sekarang jenderalnya nang buring ya. Kalau zaman dahulu tidak, ya jenderalnya depan yang memegang bendera. Zaman dahulu kan peperangannya begini, ada bendera. Bendera itu simbol. Ketika benderanya sudah jatuh, akan down tentara yang lain. Maka bendera ini sebagai simbol. Kalau benderanya masih berdiri, berarti masih ada pimpinan dan masih anak buahnya, mereka masih semangat. Tapi kalau benderanya sudah jatuh, ini. Yang pertama maju Zaid bin Harisa, berperang dengan sangat hebat. Syahid beliau, ya, meninggal dunia. Lalu seperti perintah Rasulullah, yang berikutnya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Beliau maju. Diriwayatkan oleh para sahabat, ya. Ketika sudah maju, beliau membunuh kudanya. Kenapa dibunuh? Ya. Dia tidak mau kudanya menghalang-halangi karena sudah mungkin saking banyaknya terkena senjata. Ya bayangkan dengan 30.000 musuhnya 200.000. Ya. Di samping dianya Ja'far ini terluka parah, kudanya juga menghalangi. Maka oleh Ja'far kudanya dibunuh sekalian. Biar tidak tersiksa, dia maju tanpa menggunakan kuda. Tangan kanannya ditebas, ya. Dia memegang bendera dengan tangan kanannya. Tangan kanannya ditebas. Hilang. Dia pindahkan ke tangan kiri, masih maju. Ketika tangan kirinya ditebas, dia digempit dengan menggunakan sisa tangannya di dadanya. Pada harinya dia pun syahid. Ya. Dua pemimpin sudah gugur di medan pertempuran Mu'tah. Lalu seperti perintah Rasulullah, bendera diserahkan kepada, atau pimpinan diserahkan kepada Abdullah bin Rawahah Al-Ansari. Beliau sempat ragu-ragu, ya, sedikit ragu-ragu. Ya, melihat dua pemimpin jatuh, melihat pasukan musuh yang sangat besar. Dia sempat ragu-ragu, Arab meneruskan apa? Kira-kira seperti itu. Akan tetapi dia meneguhkan, ya. Ini jamaah, ini saksi. Ya, di sini. Aku termasuk dari Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Aku termasuk dalam pasukan perang, yaitu perang Mu'tah. Lalu kami mencari jasad Ja'far bin Abi Thalib. Maka kami mendapatinya di tengah-tengah mayat-mayat perang. Dan kami mendapati pada jasadnya adalah 90 sekian bekas tombak dan panah. Subhanallah. 90. Kalau panjenengan satu ya wis mlayu ya. Ya keserempet tok kayane wis mlayu ndian. Ini luar biasa sahabat. Keimanannya 90. Ada yang mengatakan 50. Dan semuanya adalah dari depan. Dari depan semuanya. Ini bukan dongeng. Ya, ini bukan dongeng. Diceritakan oleh orang-orang yang tidak pernah berdusta. Ya, hadis ini kenapa dia katakan sahih? Itu kalau yang meriwayatkan adalah bukan orang-orang yang dituduh berdusta dan bersambung. Itu. Tidak mungkin orang-orang ini berdusta. Kita lanjutkan. Ya. Yang berikutnya adalah tadi, ya Abdullah bin Rawahah. Begitu dia ragu-ragu, dia menyemangati dirinya sendiri. Dia melanturkan syair, sekali lagi syair, ya, syair itu adalah penyemangat. Ya, dalam peperangan dia melantunkan nada-nada atau kata-kata yang membuat dia bersemangat. Di antaranya dia berkata, sini Abdullah bin Rawahah, ketika dua pasukan, dua panglimanya sudah syahid meninggal, ya, tinggal Abdullah bin Rawahah yang ditunjuk oleh Rasulullah. Lalu dia berkata, Abu bersumpah wahai jiwaku, sungguh engkau akan turun dalam medan peperangan. Dalam keraguannya dia memompa dirinya.
Engkau akan turun dan engkau sungguh-sungguh akan dipaksa untuk turun. Jika orang-orang telah berteriak dan menyatu berbaur dalam pertempuran, dan mereka mengeraskan suara mereka, kenapa aku melihatmu, wahai jiwaku, benci dengan surga? Di hatinya ada rasa sedikit ketakutan. Makanya dia memompa keraguan-raguan, bukan ketakutan. Memompa, ya. Hei hati, hei. Kadang-kadang kita kan berbicara dengan diri sendiri, ya. Kalau misalkan kita melakukan sesuatu wis kesel, Allah batik deneng ya kesel, ya. Kenapa kita tidak? Kadang-kadang kita menyemangati diri sendiri. Ini maksudnya seperti itu, ya. Telah sekian lama engkau tenang, bukanlah engkau hanyalah setetes air yang ada pada tempat air yang telah usang. Di antaranya kata-katanya seperti itu. Ya. Lalu dia melanjutkan, wahai jiwaku, jika engkau tidak terbunuh dalam medan pertempuran, engkau pun akan mati. Ya, mau mati kan, mau di pertempuran, mau di tempat tidur, mau di mana saja. Kalau memang waktunya mati, ya mati itu. Dia menyemangati dirinya sendiri. Gitu. Inilah keputusan, kematian telah menjelang tiba. Apa yang engkau angan-angankan telah dikabulkan. Jika engkau melakukan apa yang telah dilakukan oleh mereka berdua, maksudnya para pemimpin yang sudah mati tadi, maka engkau telah mendapatkan hidayah. Ini kata-kata dari Abdullah bin Rawaha, menyemangati dirinya sendiri. Ya, lalu ketika dia sudah kuat hatinya, dia angkat bendera maju. Saudarullah, ya, beliau juga syahid, mati. Tiga-tiganya mati pemimpinnya. Ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal tersebut. Beliau berada di mana? Ikut nambatan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi ketika peperangan Mu'tah, derek nambatan. Ikut nambatan. Ya, sing menyimak berarti karo turu ya. Tidak ikut, Nabi tidak ikut. Kemarin kami di awal kayak sampaikan Ghazwah Mu'tah. Ya, Ghazwah itu peperangan yang diikuti Nabi. Akan tetapi karena di Mu'tah ini Nabi tidak ikut. Kenapa tetap disebut Ghazwah? Karena jumlahnya besar, 3.000 pasukan. Akan tetapi Nabi beserta Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak ikut. Ya, tidak ikut. Eta. Beliau berada di masjid. Akan tetapi beliau bisa menggambarkan dengan jelas. Ini termasuk mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diperlihatkan oleh malaikat Jibril seolah-olah pertempurnya keton. Itu. Maka dia menggambarkan kepada para sahabatnya di Madinah. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah. Yang akan membawa bendera adalah Zaid. Lalu dia terbunuh. Zaid bin Harisah yang pertama. Ini Rasulullah yang mengabarkan. Ya, Rasulullah kok bisa tahu? Dari mana? Malaikat Jibril yang menyampaikan. Bukan Rasulullah sakti tayang dalam kuku mboten. Nggih. Mboten, itu diberitahukan oleh malaikat Jibril. Itu maksudnya. Sama ketika Rasulullah habis Isra Mi'raj, ya. Beliau diperlihatkan di depannya Masjidil Aqsa sehingga bisa menghitung jendelanya pira, lawangnya kayak apa. Benar-benar diperlihatkan. Makanya ketika ditanyain oleh orang-orang Quraisy, beliau menyebutkan dengan detil. Ini salah satu di antara mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kemudian Ja'far menggantinya, lalu dia juga terbunuh. Kemudian Abdullah bin Rawaha menggantikannya, lalu dia juga mati terbunuh. Ya. Nabi ketika bercerita sambil mencucurkan air mata. Ya. Beliau tahu ketiga sahabatnya, tapi beliau Nabi sebenarnya sudah punya firasat bahwa ketiga orang tersebut mau mati. Akan tapi sebagai manusia sudah barang tentu ketika sahabat-sahabatnya meninggal dunia di medan peperangan, dia akan bersedih. Tapi beliau sudah tahu. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Khalid bin Walid ini maksudnya,
mengambil bendera tersebut tanpa perintah. Lalu Allah memenangkan umat Islam di bawah kepemimpinannya. Kemudian beliau bersabda, tidaklah menyenangkan aku jika mereka masih hidup di sisi kita. Artinya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu lebih orang tersebut yang meninggal tersebut adalah lebih bahagia ketika dia syahid daripada berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun secara manusia ya ketika kita ditinggal orang yang mati kita sedih. Akan tapi ini maksudnya Rasulullah orang-orang yang meninggal itu kalau berada di sini itu tidak lebih baik yang meninggal karena orang yang meninggal itu wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Jangan kalian mengira bahwa orang-orang yang mati terbunuh di jalan Allah mereka mati, hidup. Akan tapi kita tidak mengetahui di alam yang hanya Allah mengetahui, diberi rezeki oleh Allah. Ini bukan di dunia hidupnya. Orang-orang yang mati syahid mereka semuanya seperti itu sampai hari kiamat mendapatkan kenikmatan. Dan beliau mengatakan, tidaklah menyenangkan mereka jika mereka hidup di sisi kita. Ya, kalau mereka hidup di sisi kita, mereka tidak senang. Lebih senang ketika mereka syahid. Itu maknanya. Jamaah rahimakumullah. Sampai di sini dulu. Okay? Insyaallah kita selesaikan di kajian yang akan datang. Ya tinggal akhirnya. Ya bagaimana kepemimpinan nanti dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu baru masuk Islam sekitar 3 bulan ketika peperangan Mu'tah. Ya, dan beliau berhasil menyelamatkan kaum muslimin sehingga pulang ke Madinah aman. Ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.